Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Sana Maria Ginting, NIM saya 211000378. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat mendapat tugas dari Ibu Linda Simanjuntak tentang menjelaskan bagaimana hukum, pengertiannya, dan pembahasannya dalam materi video ini. Makna dari hukum dan hubungannya hukum dengan keperluan atau perlindungan kepentingan. Hukum adalah suatu perlindungan kepentingan masyarakat yang berbentuk kaidah, aturan, norma yang bersifat preventif maupun restriktif, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Secara sederhana, hukum itu adalah suatu peraturan yang berisi larangan atau perintah yang dapat ditaati oleh masyarakat dan jika melanggarnya akan mendapat sanksi baik berat maupun ringan sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Baru yang poin ketiga yaitu makna perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang dapat memberikan keadilan, ketertiban, dan kedamaian dalam masyarakat. Sambungannya yaitu perlindungan dapat menciptakan kebahagiaan yang ditandai dengan kehidupan damai, tertib. Perlindungan juga salah satunya yaitu hukum. Dan menurut Roches Font, hukum adalah sekumpulan penuntut yang berwibawa atau dasar-dasar penetapan yang dikembangkan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang agar masyarakat belakang mendapat cita-cita yang tentang ketertiban masyarakat itu sendiri. Dengan adanya hukum, maka permasalahan kepentingan antara individu, kelompok, maupun yang lain dapat mencapai ketertiban yang diinginkan dan kebahagiaan yang dicapai oleh masyarakat itu sendiri. Baru dalam bagian ini, penegakan dan kesadaran hukum. Yang pertama, pengertian dari penegakan hukum adalah upaya atau proses supaya norma-norma hukum secara kokoh atau nyata dapat berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baru ada 5 faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum. 1. Faktor hukum. Faktor hukum ditegakkan pada intinya bukanlah hanya normanya saja, tapi nilai-nilai keadilannya itu yang penting dan terkandung di dalamnya. Baru yang kedua itu ada faktor penegak hukum. Salah satu kunci utama dari faktornya berpengaruhnya penegakan hukum itu adalah mentalitas dan kepribadian penegakan hukum itu sendiri. Baru yang ketiga ada hukuman faktor sesama atau fasilitas pendukung. Dalam faktor ini mencakup sarana perangkat keras maupun perangkat lunak yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan mempunyai tujuan dan fungsi yang sama. Pada faktor yang keempat yaitu kebudayaan. Faktor kebudayaan ini memiliki fungsi yang sangat besar dalam yang menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia atau masyarakat di berbagai dunia untuk menentukan sikap yang baik bagaimana terhadap cara mereka hukum itu yang bertindak, dilakukan. cara mereka Baru yang melakukan kelima, tindakan sesuai masyarakat. dengan Jika masyarakat apa yang dipikirkan semakin mereka aktif dan sikap dalam apa yang harus melakukan aturan-aturan ditunjukkan yang terhadap dilakukan oleh hukum itu pemerintah, sendiri. maka Baru yang dapat kelima ada membantu faktor penegak hukum masyarakat. untuk Jika menjelaskan masyarakat atau aktif, menyelesaikan maka masalah dapat yang membantu dicapai penegak hukum dengan untuk tujuan mencapai masalah yang untuk ingin mencapai dicapainya. kedamaian dan ketertiban Jika antar masyarakat bangsa. semakin menjadi Faktor yang saksi keempat yang itu jujur faktor dapat kebudayaan. membantu Faktor para penegak kebudayaan hukum itu untuk mendapatkan memiliki fungsi jawaban yang dari sangat besar permasalahan dalam yang mendorongnya belum masyarakat sampai saat untuk ini mengerti atau bagaimana sesuatu yang secara belum dapat bertindak dicapai dan dan berbuat untuk mempercepat menentukan sikap waktunya yang saja. baik. Baru selanjutnya, pengertian dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran akan norma-norma yang terdapat di dalam hukum yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku sampai saat ini. Untuk meningkatkan kepatuhan itu dibutuhkannya kesadaran yang tinggi. Pada yang bagian ini, pandangan Kristen tentang hukum. Orang Kristen itu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah hakim yang baik, ya satu-satunya sumber kebenaran, dan dia adalah hakim yang terakhir memutuskan apa kita salah atau kita benar, dan kita sebagai manusia itu harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan di dunia ini.
Dan kita harus bertanggung jawab untuk kehendak yang Tuhan sediakan pada kita dan Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus menaati hukum dan norma-norma yang Tuhan kehendaki pada hidup kita. Suatu tindakan yang baik agar kita tidak berlawanan dengan Tuhan. Suatu tindakan itu apabila tidak berlawanan dengan diperintahkannya, yaitu seperti hukum Tuhan Allah. Yang termasuk dalam hukum Tuhan Allah yaitu ada amanat kebudayaan, hukum Taurat, dan hukum kasih. Yang pertama, adanya amanat kebudayaan. Manusia itu enggak luput dari dosa. Bukan dari dulu sudah Tuhan, dari dulu keturunan kita sudah berbuat dosa dan dibawa dari dosa itu turun-temurun dari satu ke satu yang lain, ke anak-anak yang lain. Tapi manusia itu berbuat dosa itu untuk mencari kebahagiaan di dunia ini. Seperti di zaman dahulu Adam atau Hawa, manusia tertua kita, ingin menjadi sama seperti Allah sendiri. Lewat itu menjadi pelanggaran hukum Allah. Manusia itu bebas memutuskan apa tindakannya di dunia ini. Baik, salah, dan benarnya kita yang tanggung dan akan dihakimi di akhirat. Namun manusia itu sampai saat ini pun masih mencurigai Tuhan dan tidak pernah mempercayai Tuhan, hukum-hukum yang Tuhan berikan. Manusia itu tidak percaya akan tujuan Tuhan yang baik untuk kita dan selalu Tuhan itu menunjukkannya dengan cara memberikan hukuman-hukuman untuk menuntun kita ke hal yang lebih baik, hal kebahagiaan yang kita dapat setelah bukan hanya di dunia ini tapi di surga sana. Baru ada yang kedua, itu hukum Taurat. Dalam perjanjian lama, hukum Taurat itu disebut dengan Torah. Bahasa Ibraninya itu Taurat atau Torah. Secara harafiah dapat diartikan sebagai petunjuk atau ajaran. Fungsi Taurat ini adalah penunjuk anugerah Allah, bagaimana Tuhan itu memberikan anugerah ilahi pada kita dan bagaimana cara Tuhan memelihara umatnya itu kepada kita. Alkitab juga mengatakan bahwa hukum Taurat itu bukan secara tertulis atau apa, tapi dia tertulis dalam hati nurani. Dan Tuhan itu memberikan hati hukum Taurat itu, maknanya itu bukan hanya untuk orang yang Tuhan pilih saja. Tuhan itu nggak pernah membedakan baik suku, bahasa, agama, ras, bangsa, dan lain-lainnya. Dan itu tercatat dalam Roma 2 ayat 17-25. Baru ada yang ketiga, ada hukum kasih. Allah menuntut kita untuk saling mengasihi satu sama lain seperti Tuhan mengasihi kita. Jika kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita. Dengan demikian, jika kita mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita sendiri sama dengan mengasihi sesama kita. Jadi kita mengasihi sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita merawat kita sendiri, dan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Itulah materi yang bisa saya sampaikan saat ini tentang materi hukum. Terima kasih untuk pendengarannya, penjelasannya. Terima kasih untuk waktunya untuk mendengarkan. Shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.